Selamat bertemu lagi di dalam channel saya. Biar kita tetap memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini tanggal 16 Mei 2020. Biar waktu-waktu yang kita gunakan kita boleh menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Sebagai pelayan Tuhan, kami di tengah-tengah pelayanan yang ada di GPD Ibumi Adipura, Bandung, Jemaat Home of Pray Nathanael Family mempunyai tema tahun 2020 ini, yaitu kasih Tuhan, kasih Allah yang menyelamatkan. Ya, biarlah kita tetap percaya bahwa hanya kasih daripada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita hari-hari ini. Berharap kepada manusia dan sakit penyakit semua akan membuat kita takut. Tetapi kita berharap kepada kasih Allah, itu akan menjadi kekuatan buat kita. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi, kasih
bersyukur dan percaya Engkau Allah yang kami puji, kami sembah Tuhan, sudah menolong kehidupan kami di hari-hari kami. Dan kami siap untuk memuji-muji Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu persembahkan untuk menyembah, memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah-ibadah yang kami kerjakan, baik secara pribadi kami bersatu teduh, juga Tuhan melalui kehidupan kami di tengah-tengah pelayanan bersama sidang jemaat, Tuhan yang memberkati dan membela. Kami akan memuji dan memuliakan Tuhan hari ini, hari yang Tuhan sudah jadikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah persembahan pujian kita boleh naik di hadirat Tuhan ya. Kita percaya Allah itu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah memperlengkapi kehidupan kita. Untuk mulut kita pakai untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Kita nyanyikan lagu Andai Kata Semua Laut Adalah Tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, apa tidak akan cukup untuk kita melukiskan kasih Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku, air laut pun kan kering, langit pun tak cukup memuat semua kasih-Nya. Utara dan selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang berpujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku, air laut pun kan kering, langit pun tak cukup memuat semua kasih-Nya. Utara dan selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu ini kembali. Haleluya. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang jadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku, air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kasih-Nya. Utara dan selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas. Haleluya. Puji Tuhan, hanya secari kertas yang terbatas tidak akan cukup memuat kasih Tuhan Yesusku. Haleluya, puji Tuhan.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Saudara yakin bahwa kita mempunyai sobat kita yang paling setia, yaitu siapa saudara? Dia adalah Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, menyatakan iman percaya kita bahwa kita mempunyai satu sobat yang luar biasa, yaitu Yesus namanya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya nama Yesus yang menghibur kehidupan kita. Glory, haleluya. Kita sambung lalu dengan pujian. Katakan, Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Glory, haleluya. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Haleluya.
tempat perlindungan yang tinggi di dalam kehidupan kita. Glory, haleluya. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Ku tidak akan takut walau bumi berlalu, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut. Haleluya. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Ku tidak akan takut walau bumi berlalu, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa, amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, dalam segala perkara. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa, Allahku luar biasa. Haleluya. Saudara percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang heran, dan Allah yang kuasa. Walaupun kita berbeda-beda dari gereja, tetapi kita percaya Tuhan ada di dalam kita. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, engkaulah saudara dan saudariku. Amin, haleluya. Ku tak pandang
kita semua bersaudara di dalam Tuhan ya. Allah dari sini bersama kita. Mari kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Allah di sini seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Haleluya. Allah di sini, seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati, Allah di hati, seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Katakan Allah di hati, Allah di hati, seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Saudara percaya, Allah kita sudah bangkit. Allah kita yang membuat jalan di dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Buatlah jalanmu dalam sayang. Kaulah penjuru
seluruh mampu. Ku tunggu Dia di kakimu. Buatlah jalanmu dalam sayang. Kaulah penjunan, ku tak lihat. Biar Kau kerjakan seluruh maumu. Ku tunggu Dia di kakimu. Buatlah jalanmu dalam sayang. Engkau penjunan, ku tak lihat. Biar Kau kerjakan seluruh maumu. Ku tunggu Dia di kakimu. Haleluya. Kami siap dengar firman-Mu. Kami penjunan Tuhan, Engkau tanah liat. Mari kerjakan Tuhan menurut kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan pribadi kami. Haleluya, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
setiap mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah saat ini dalam kehidupan kami. Engkau yang berkarya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi renungan yang boleh menguatkan kita semua ya. Firman Tuhan itu selalu baru. Walaupun firman Tuhan itu kadang kita sudah pernah dengar, tetapi kita mau dengar lagi dan kita akan lihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kita buka di dalam, kita lihat di dalam Amsal ya. Saudara punya Alkitab di rumah, saudara bisa baca. Amsal 17 ayat yang ke-22. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan tentang Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat ke-22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau kita masih mempunyai semangat di dalam kehidupan kita, khususnya untuk menapak hari-hari ini, itu berarti kita masih hidup saudara. Tapi kalau kita tidak mempunyai semangat lagi, maka itu akan seperti mengeringkan tulang ya. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan kita ya, di dalam kehidupan kita berelasi satu sama lain, dalam kehidupan pelayanan kita juga seringkali dihinggapi rasa jenuh, rasa lelah, rasa malas, bahkan kita seringkali marah-marah ya. Kita khawatir, kita bingung. Bisa menimbulkan perselisihan, bisa menimbulkan pertengkaran ya, bisa juga menimbulkan penyakit untuk diri kita sendiri, bahkan hal-hal yang menimbulkan kerugian. Hal-hal tersebut akan mencuri sukacita kita dari hati kita, sehingga apa yang kita lakukan, bahkan orang-orang yang akan ada di sekitar kita rasanya salah semuanya. Apa yang menjadi omongan dan lain sebagainya rasanya salah ya. Tetapi kalau hati kita gembira, hati kita bersukacita, itu rasanya menjadi ringan. Dan seringkali relasi atau hubungan pergaulan kita yang rusak sebelumnya, kalau hati kita jadi gembira, itu akan menyembuhkan kita, akan memulihkan kita, bahkan sakit penyakit kita juga akan dilalukan ya. Hati, bahasa Ibrani dari hati apa? Inner man, mind, will, heart, a set of the emotion and passion. Jadi hati itu adalah manusia batinnya, pikiran, kehendak. Hati itu adalah tempat emosi. Hati itu hasrat ya. Dikatakan hati itu inner, mind ya, soul ya, heart. Gembira dalam bahasa Ibrani joyful. Apa arti joyful? Bahasa Inggrisnya joyful, artinya riang gembira, sukacita ya. Jadi kalau hati kita, di dalam pikiran kita itu selalu sukacita. Di dalam pikiran kita, udah deh masa bodoh, yang penting saya bersyukur, saya bersukacita. Maka itu akan menyembuhkan kita. Bagaimana agar hati kita selalu bergembira dan bersukacita? Amsal 17 ayat 11 katakan, apa saudara? Mari kita baca. Amsal 27. Amsal 27 ayat 11.
Amsal 27. Saudara punya Alkitab di rumah, saudara bisa buka-buka ya. Amsal 27 ayat yang ke-11 katakan. Bagaimana agar kita terus bersuka cita? Amsal katakan, anakku hendaklah, dikatakan anakku hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela engkau. Ya, anakku hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatimu. Menjadi orang bijak itu kita harus menyukakan hati Tuhan. Ya, biar hati kita, keadaan di sekeliling kita itu tidak gembira, tidak bersuka cita. Tetapi Tuhan katakan di dalam Amsal 27 ayat 11, katakan apa saudara? Hai anakku, bijaklah, sukakanlah hatiku. Ya, saat kita hidup dengan bijak, maka hati kita akan bersuka cita. Daniel 12 ayat 3 katakan, orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Wah, luar biasa. Jadi agar hati kita itu selalu bergembira, bersuka cita, kita harus mempunyai hati yang bijak. Hati yang bijak itu gimana saudara? Kita selalu belajar menyenangkan Tuhan. Hati yang bijak itu, orang yang bijaksana dikatakan, dia akan seperti cahaya dalam cakrawala ini, dalam Daniel 12 ayat 3 ya. Kemudian, agar kita tetap bersuka cita bergembira, 1 Raja-Raja 1 ayat 10 katakan, membunyikan musik dan bersuka cita. Mazmur 150 katakan, pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi, dan sangkakala, mari kita terus memuji Tuhan. Efesus 5 ayat 19 katakan, singing and making melody in your heart to the Lord. Bernyanyi, buatlah melodi di dalam hatimu untuk Allah. Biar hati kita selalu bergembira ya. Kita selalu membuat melodi, kita selalu membuat pujian kepada Tuhan. Itu adalah rahasia yang luar biasa. Hati kita akan bergembira saat ada musik memuji Tuhan di dalam hidup kita. Dan tanpa alat musik tidak perlu dengan gitar pun kita bermelodi, kita memuji Tuhan. Itu sudah membuat hati kita menjadi gembira ya. Dalam Mazmur 126 ayat ketiga, Mazmur 126, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 126 ayat yang ketiga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan katakan. Mazmur 126 ayat ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Saat hati kita bersuka cita, saat kita mengalami atau menyadari, mensyukuri perkara-perkara besar yang Tuhan sudah lakukan, ya. Dalam Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Luar biasa. Kalau kita menyadari perkara yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan itu, kita itu luar biasa dahsyat. Maka hati kita akan bersyukur, hati kita akan menyembah, memuji Tuhan. Kita mengingat-ingat Tuhan sudah lakukan ini dalam hidup kita. Mungkin kita belum mendapat pertolongan saat ini, tetapi kita ingat saja perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Maka timbul sukacita. Kita menyadari, kita mensyukuri ya. Allah itu besar, Allah itu sanggup melakukan perkara yang besar. Maka hati kita akan bersyukur, akan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah hati yang sudah diperbaharui dan hati yang taat karena Tuhan Yesus di dalam melalui Roh Kudus-Nya memperbaharui kehidupan kita. Kita buka di dalam Yehezkiel 36 ayat ke-26. Yehezkiel katakan, Yehezkiel 36.
Skill, jangan lupa setiap hari kita melakukan 4M. Apa itu 4M? Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah dapat firman Tuhan itu, jangan takut untuk membagikan kepada orang lain melalui berbagai cara. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Iman saudara akan terus bertumbuh ya. Kita baca Yeskil 36 ayat ke-26. Katakan 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara mau? Hati saudara itu lembut. Kalau kita mempunyai orang-orang yang kita katakan dia langsung kejakan, wah itu hatinya lembut ya, hatinya tidak keras saudara ya. Aku akan Yeskil 26 katakan saudara ya. Mulai ayat yang ke-23. Luar biasa, ayat ini menjadi kekuatan buat kita. Yeskil 26 ayat 23 katakan, dan seterusnya, aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih dan akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Haleluya. Ketika hati kita, masalah hati yang diperbaharui, ketika hati kita bergembira, ketika hati kita ada di dalam Tuhan, Tuhan katakan, roh Tuhan, Yeskil 36 ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Di dalam batin kita, di dalam hati kita yang sudah bergembira, ada roh Tuhan yang akan memperbaharui kita. Rohku, siapa roh Tuhan? Roh Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama, luar biasa. Kita harus ingat perkara ini. Ketika kita mengingat perkara besar yang Tuhan sudah lakukan, maka hati kita bersuka cita. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu akan memberikan semangat ya. Ketika hati kita bergembira, itu akan memberikan semangat. Karena apa saudara? Roh Tuhan diberikan diam di dalam batin. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin saudara. Saudara mau mengikuti peraturan Tuhan. Saudara mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dan jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan hati kita bergembira. Biarkan hati kita bersuka di dalam Tuhan ya. Harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Kita tidak bisa membuat hati kita emosi, hasrat, perasaan
perasaan kita itu menjadi baik. Banyak sekali, banyak hal yang membuat hati kita terganggu dengan kondisi keadaan di sekeliling kita. Tetapi kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan diam di dalam batinmu, Dia akan memperbaharui kehidupan kita dan menjauhkan hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kalau Roh Kudus bersama dengan kehidupan kita, kita akan mampu lewati. Dia menguasai hati kita, menguasai keinginan, menguasai perasaan, menguasai hasrat, menguasai emosi kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-16 katakan, Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16 katakan ya, demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Peran Roma 8 bicara tentang hidup oleh roh. Ya, jadi dikatakan semua orang, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa saudara? Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh itu yang memampukan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan menjadikan kita adalah anak-anak Allah, menjadikan kita ahli-ahli waris ya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Hati yang gembira karena Tuhan Yesus menjadi sumber kesembuhan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan adalah juga Dia mati di kayu salib untuk kita. Dia membenarkan kehidupan kita sehingga katakan dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin saudara ya. Dia yang berada di dalam jiwa, Dia yang memelihara kita. Kita dulu tidak tahu bagaimana, tetapi kalau hati kita tertuju, hati kita memikirkan perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang besar, yang dahsyat, bahkan perkara-perkara yang Tuhan sudah kerjakan dengan mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya Dia gembala yang agung, pemelihara jiwa kita ya. Dan yang terakhir, hati gembira karena kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kolose 2 dalam firman Tuhan di dalam Kolose 2
Kolose 2 ayat ke-6 dan 7 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, ayat yang terakhir dari renungan kita hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat 19 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Kita mau berharap padamu Tuhan, dan Dia berkuasa melakukan apapun dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah renungan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita sia-sia, tapi terus pakai kehidupan kita dengan apa yang kita bisa kerjakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.